Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sekali masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik, terang Bapa. Di hadapan kemegahan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Sekali lagi, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, terang Bapa. Engkau baik, terang Bapa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan pujian penyembahan kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kami puji Engkau Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali kami puji Engkau Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik,
tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berdoa yang merupakan tindakan kedua yang menyenangkan hati Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tindakan pertama yang menyenangkan hati Allah adalah bersedekah. Tuhan Yesus berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Buah pertobatan pertama yang diharapkan oleh Allah dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus adalah memberi sedekah.
yaitu peduli dan menolong mereka yang lebih kurang beruntung daripada kita. Sekarang mari kita lihat buah pertobatan atau tindakan kedua yang menyenangkan hati Allah adalah berdoa. Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, berarti Tuhan Yesus beranggapan bahwa murid-muridnya akan berdoa secara teratur sebagai bagian dari hidup mereka. Berdoa secara teratur adalah buah pertobatan kedua yang diharapkan oleh Allah dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Tuhan Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bila betul seseorang percaya bahwa di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa, hal ini akan tercermin dalam kehidupan doa mereka. Banyak berdoa berarti banyak percaya bahwa di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sedikit berdoa berarti sedikit percaya bahwa di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak berdoa berarti kemungkinan mereka percaya bahwa mereka bisa hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Berdoa secara teratur adalah tindakan seseorang yang betul percaya dan yakin kepada ajaran Tuhan Yesus bahwa di luar Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, berdoa secara teratur adalah tindakan kedua yang menyenangkan hati Allah. Sekarang mari kita lihat ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari berdoa adalah Tuhan dipermuliakan dan bukan pujian bagi diri sendiri. Apabila seseorang menerima jawaban untuk doa-doanya, Allah akan dipermuliakan dan Allah menerima limpahan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Zaman dahulu ada orang yang suka berdoa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Yang salah bukan tempat di mana ia berdoa. Yang salah adalah motivasinya. Yang salah adalah niatnya. Yang salah adalah tujuannya. Orang Yahudi biasanya berdoa yang pertama pada jam 9 pagi, yang kedua pada jam 12 siang, dan yang ketiga pada jam 3 sore. Beberapa orang yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus mungkin ada yang sengaja keluar rumah mendekati jam doa tersebut supaya apabila jam doa tiba mereka ada di tikungan jalan raya dan berhenti untuk berdoa sehingga terlihat oleh banyak orang. Beberapa orang pada zaman Tuhan Yesus nampaknya memakai kegiatan berdoa untuk mendapatkan pujian dari manusia dan bukan untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik atau orang yang bersandiwara. Mereka bukan berdoa tetapi sedang mencari pujian bagi diri sendiri.
Tuhan Yesus berkata, orang semacam ini sudah mendapat upahnya. Orang yang menyalahgunakan hal yang sakral seperti berdoa untuk menarik perhatian dan pujian bagi diri mereka sendiri, sesungguhnya sudah mendapat upahnya. Ini adalah istilah komersial yang berarti mereka sudah menerima bayaran lunas. Pujian dari manusia adalah satu-satunya imbalan yang mereka terima. Tidak ada lagi jawaban doa dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Doa mereka bertele-tele, doa mereka memakai kata-kata yang banyak karena tujuannya bukan untuk mendapat balasan dari Allah, tetapi berharap membuat orang terkesan dan mendapat pujian dari manusia dengan banyaknya kata-kata doa yang mereka ucapkan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hasil yang diharapkan dari berdoa adalah mendapat jawaban dari Allah. Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tujuan doa yang sesungguhnya adalah untuk mendapat balasan atau jawaban dari Allah. Bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi untuk mendapat balasan atau jawaban dari Allah. Karena itu yang penting bukan banyaknya kata-kata doa yang diucapkan atau indahnya rangkaian kata-kata doa yang diucapkan. Yang penting adalah ketulusan hati untuk mendapat jawaban atau balasan dari Allah. Bila kita berdoa, kita harus berdoa dengan harapan bahwa Allah akan menjawab doa kita. Pada kenyataannya, Allah sudah berjanji akan menjawab bila kita berdoa dengan tulus memohon pertolongannya. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama sekali tidak ada keraguan-raguan dalam pernyataan Tuhan Yesus akan kepastian bahwa Allah pasti menjawab doa. Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firman Allah berkata, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan pasti akan menjawab doa. Yang penting kita berdoa setiap hari untuk menerima jawaban dari Allah dan bukan untuk pamer atau mencari nama atau mencari pujian bagi diri sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus berdoa dengan iman. Tuhan Yesus berkata, lagi pula
dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Banyaknya kata-kata tidak membuat sebuah doa dikabulkan. Indahnya kalimat doa yang dirangkai tidak membuat sebuah doa dikabulkan. Setiap jawaban doa hanya bisa diterima dengan iman, yaitu percaya akan kebaikan hati Allah, percaya akan kesediaan Allah untuk menolong, percaya bahwa Allah pasti mau dan mampu untuk menolong kita. Ini adalah iman. Tuhan Yesus berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Janganlah kamu seperti mereka, berarti jangan berdoa dengan anggapan bahwa Allah menjawab doa karena banyaknya kata-kata. Tetapi berdoalah dengan keyakinan iman bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang sudah mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya, yang pasti akan bersedia dan mampu untuk bertindak dan menolong kita. Tetapi Bapa sudah tahu, tidak berarti kita tidak perlu lagi minta. Sebab segera setelah berkata Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta, Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian: "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Jelas bahwa Bapa sudah tahu tidak berarti kita tidak perlu lagi minta. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa walau Bapa sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya, kita tetap bertanggung jawab untuk meminta apa yang kita perlukan dari Bapa di sorga. Firman Allah mengingatkan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena itu mintalah kepada Bapa yang di sorga semua yang kita perlukan. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di belakang saya ada foto mendiang Carrie Judd Montgomery, salah seorang perintis gereja sidang-sidang jemaat Allah di Amerika Serikat. Pada bulan Januari tahun 1877, ketika dia berumur 19 tahun, dia pernah jatuh sakit yang membuat dia selama kurang lebih 2 tahun tidak bisa bangun dari tempat tidur. Semua yang dapat dilakukan dengan pertolongan ilmu kedokteran pada waktu itu sudah dilakukan, namun keadaannya tidak membaik. Dalam keadaan serba memprihatinkan ini, dia mendengar kabar mengenai seorang penginjil yang bila berdoa, orang-orang menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena itu, Carrie minta tolong kepada kakaknya untuk menulis sepucuk surat kepada penginjil itu agar mau berdoa untuk kesembuhan Carrie. Pada bulan Februari tahun 1879, Carrie menerima balasan dari penginjil ini bahwa pada hari Rabu di antara jam 3 sampai jam 4 sore
akan ada persekutuan doa di rumah penginjil ini. Dan penginjil ini berjanji akan mendoakan Carrie di persekutuan doa itu. Walau mereka terpisah ribuan kilometer, penginjil ini meminta agar Carrie juga berdoa pada hari Rabu itu. Dan sehabis doa, penginjil ini meminta Carrie untuk mengambil langkah iman dan mencoba untuk bangun dari tempat tidur, bangkit berdiri dan berjalan. Ketika membaca pesan penginjil itu yang meminta Carrie untuk mengambil langkah iman dan mencoba untuk bangun dari tempat tidur, bangkit berdiri dan berjalan, Carrie berkata dalam hatinya, "Saya tidak memiliki iman untuk berbuat seperti ini." Sudah lebih dari 2 tahun dia tidak bisa melakukannya. Carrie tergoda untuk mengabaikan pesan penginjil ini. Tetapi kemudian Carrie tertuduh oleh ketidakpercayaannya. Dia mulai berseru-seru agar Tuhan menambahkan imannya. Hari Rabu yang dijanjikan tiba. Sementara Carrie bergumul dengan ketidakpercayaannya, dia berseru-seru agar Tuhan memberi dia iman untuk percaya kepada kebaikan hati Allah. Pada jam di mana penginjil itu berjanji akan berdoa untuk Carrie, tiba-tiba Carrie merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai dirinya. Dia tidak pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya. Kemudian Carrie melakukan apa yang diminta oleh penginjil itu. Carrie mencoba untuk bangkit berdiri dari tempat tidur, berdiri dan mulai berjalan. Carrie menemukan dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Carrie meninggal pada usia 88 tahun, lanjut umur, sehat, dan menolong banyak orang untuk mengalami jamahan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Carrie menerima jawaban doa bukan karena kehebatan imannya, tetapi semata-mata karena kebaikan hati Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian." Tindakan kedua yang menyenangkan hati Allah adalah berdoa. Semua jawaban doa memang harus diterima dengan iman. Tetapi dalam kebaikannya, iman untuk menerima mujizat pun adalah karunia Allah. Tinggal diminta saja dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Penuhi tempat ini. memenuhiku. Terima kasih. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu, Tuhan, hadir di sini saat kami menyembah, saat kami memuja. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian. Segala pengagungan, segala kehormatan bagi Raja kami, Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa, yang bertata, yang memerintah. Haleluya, haleluya, Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasandatorialabakusyai. Kirialabasandatorialabakusyai. Hari ini kita sudah belajar bahwa iman kepada Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan buah pertobatan, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bila betul kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan berdoa secara teratur setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah menjawab doa bukan karena banyaknya kata-kata, tetapi berdoalah dengan keyakinan iman bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang sudah mengetahui apa yang kita perlukan
bahkan sebelum kita meminta kepadanya, yang pasti akan bersedia dan mampu untuk bertindak dan menolong kita. Karena itu, mari kita sampaikan permohonan kita sekarang ini. Mari kita berdoa memohon agar Tuhan mengadakan mujizat untuk menjawab segala keperluan kita. Mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau sedang kuliah. Tuhan tolong agar semua anak-anak yang sedang sekolah dan kuliah dapat menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, kiranya Tuhan berikan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Mari Bapa, keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Curahkanlah ya Bapa hujan pertobatan bagi anggota keluarga kami dan teman-teman yang kami kenal. Kami mohon agar masalah rumah tangga juga diselesaikan oleh Tuhan. Kami mohon agar kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri senantiasa hadir dengan limpahnya dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kami mohon Bapa agar sakit penyakit juga disembuhkan. Kami mohon agar setiap tubuh yang sakit disembuhkan sekarang ini. Setiap jiwa dan roh yang sakit disembuhkan sekarang ini. Setiap hati yang terluka disembuhkan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kami mohon agar Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak
atau ibu atau anak-anak membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan yang paling penting ini kepada diri kita masing-masing. Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus
Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Jadi
Jadikan aku Tuhan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua bangsa datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua bangsa datang menyembahmu, jadikan aku
Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua bangsa datang